Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Marta Ulina Tualimbong. Saya duduk di kelas 12 TKPA. Bidang studi saya penghargaan pegawai dan guru bidang studi saya Miss Lasti. Saya sekolah di SMK Swasta Arinasi di Kalang. Saya mengambil jurusan administrasi perkantoran. Berdirinya saya di sini untuk menjelaskan penghargaan pegawai. 1. Apa penghargaan pegawai secara umum dan para ahli? 2. Apa tujuan penghargaan pegawai? 3. Apa komponen-komponen penghargaan pegawai? 4. Apa faktor-faktor penghargaan pegawai? 1. Penghargaan pegawai secara umum. Membalas jasa yang diberikan kepada organisasi, kepada pegawai karena prestasinya baik. Menurut para ahli, menurut Ecolas dan Seidel, reward adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan sesuatu. 2. Menurut Kadarsman, penghargaan adalah apa yang karyawan terima sebagai balas dari pekerjaan yang diberikannya. 3. Menurut Istijanto, penghargaan adalah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika melakukan suatu keunggulan di bidang tertentu. 4. Menurut Nugroho, penghargaan atau reward adalah ganjaran, hadiah atau penghargaan atau imbalan bertujuan agar seseorang lebih giat lagi usahanya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja yang lebih cepat. 5. Menurut Nisti Semito, penghargaan merupakan balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada para karyawan yang dapat dinilai dengan uang mempunyai kecenderungan diberikan secara tepat. 6. Menurut Dessler, penghargaan berarti semua bentuk penggajian atau ganjaran kepada pegawai dan timbul karena pegawainya. 2. Tujuan pemberian penghargaan pegawai. 1. Ikatan kerjasama. Dengan pemberian penghargaan, maka terjalinlah ikatan kerjasama formal antara manajer dan karyawan. 2. Kepuasan kerja. Adanya penghargaan pegawai dapat memenuhi kebutuhan fisik, status sosial, dan ekosistemnya sehingga memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya. 3. Penghargaan efektif. Jika program penghargaan ditetapkan cukup besar, pengadaan pegawai yang ekuitatif untuk organisasi akan lebih mudah. 4. Motivasi. Jika penghargaan yang diberikan cukup besar, manajer mudah memotivasi bawahannya. 5. Stabilitas karyawan. Adanya program atas prinsip adil, layak, dan eksternal, konsistensi, dan kompetitif, maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena turnover relatif kecil. 6. Disiplin. Pemberian penghargaan yang cukup besar maka disiplin karyawan semakin baik. Karyawan akan menyadari dan menaati peraturan-peraturan yang berlaku. 6. 7. Pengaruh serikat buruh. Adanya program penghargaan yang baik, maka pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan dan karyawan agar berkonsentrasi pada kerjanya. 8. Pengaruh pemerintah. Jika program penghargaan sesuai dengan undang-undang pemburuan yang berlaku, maka intervensi pemerintahan dapat dihindari. 3. Komponen-komponen penghargaan pegawai. 1. Gaji. Gaji adalah balas jasa yang dibayar secara periodik kepada pegawai tetap dan mempunyai jaminan pasti. 2. Bonus. Bonus adalah kompetensi tambahan yang diberikan kepada seorang pegawai yang dinilai atas gaji normal. 3. Insentif. Insentif adalah imbalan langsung yang diberikan pegawai karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan. 4. Promosi. Promosi proses pemindahan karyawan dari satu jabatan ke jabatan lain atau lebih tinggi yang selalu diikuti oleh tugas, tanggung jawab, dan wewenang lebih tinggi pula dari kedudukan jabatan sebelumnya. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi penghargaan pegawai. 1. Menawarkan dan pemerintahan tenaga kerja. Jika pencarian kerja atau penawaran lebih banyak daripada lowongan pekerjaan atau permintaan, maka penghargaan relatif sedikit. 2. Kemampuan dan kesediaan organisasi. Apabila kemampuan dan kesediaan organisasi untuk membayar semakin baik,
maka tingkatnya penghargaan akan semakin meningkat. 3. Organisasi karyawan. Apabila organisasi karyawan kuat dan berpengaruh, maka tingkat penghargaan semakin besar. 4. Produktivitas kerja karyawan. Jika produktivitas kerja karyawan baik dan banyaknya penghargaan akan semakin besar. 5. Pemerintahan dan undang-undang dan Kapres. Pemerintahan dengan undang-undang dan Kapres menetapkan besarnya penghargaan minimum. 6. Biaya hidup. Apabila biaya hidup di daerah itu tinggi, maka tingkat penghargaan semakin tinggi. 7. Posisi jabatan pegawai. Pegawai yang menduduki jabatan lebih tinggi akan menerima gaji atau penghargaan lebih besar. 8. Pendidikan dan pengalaman kerja. Jika pendidikan lebih tinggi dan pengalaman kerja lebih lama, maka penghargaan akan semakin besar karena kecakapan serta keterampilan yang lebih baik. 9. Kondisi perekonomian nasional. Apabila kondisi perekonomian nasional sedang maju, maka tingkat penghargaan akan semakin meningkat karena akan mendekati kondisi full employment. 10. Jenis dan sifat pekerjaan. Jika jenis dan sifat pekerjaan yang sulit mempunyai risiko besar, maka tingkat penghargaan akan meningkatkan kerja membutuhkan kecakapan serta ketelitian untuk mengerjakannya. Sekian dan terima kasih. Apabila kosakata saya ada yang salah, semoga dimaklumi.